Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke mata kuliah Ekonomi Mikro Syariah. Di pertemuan ketiga ini dengan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang prinsip dasar ekonomi. Masih bersama saya Repanasa Yoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Oke, prinsip dasar ekonomi itu apa aja ya kira-kira? Yang pertama itu adalah semua orang menghadapi trade-off. Biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu. Orang rasional berpikir pada margin atau batas. Orang tanggap pada insentif. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Pasar adalah mekanisme untuk mengorganisasi. Pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Standar hidup suatu negara ditentukan dari produktivitas. Inflasi terjadi saat pemerintah mencetak uang terlalu banyak, dan yang terakhir adalah terdapat trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kita mulai dari perdagangan. Untuk perdagangan ini, yaitu di perdagangan juga ada kompetisi. Namun kompetisi di dalam ekonomi ini tidak seperti pertandingan olahraga, di mana pemenang hanya satu orang. Kompetisi itu menyebabkan setiap orang atau negara menyadari keunggulan dan kelemahannya dan memilih spesialisasinya. Dengan adanya spesialisasi tersebut, sumber daya yang dibutuhkan lebih sedikit dengan hasil output yang lebih banyak. Kita ambil contoh. Oke, kita contohnya di sini. Misalnya gini, tahu Big Mac burgernya McD. Kalau kamu membeli Big Mac di McD itu harganya sekitar $4 atau kurang lebih 50 sampai 60 ribu rupiah. Mahal nggak? Lumayan ya. Tapi coba gini, Big Mac itu kan bahan bakunya macam-macam ya. Ada rotinya, ada burgernya, ada salad atau sayurnya, ada keju, ada saus mayones. Itu apakah produk mereka sendiri? Produksi sendiri? Enggak kan? Ada suppliernya masing-masing. Beli roti ya di perusahaan roti. Beli dagingnya ya berarti di supplier peternak sapi. Di saladanya di supplier sayuran. Dan seterusnya. Ini sepele burger. Sekarang bayangin kalau misalnya nggak ada McD. Nggak ada penjual roti. Nggak ada peternak sapi. Nggak ada peternak sayur. Coba deh bikin burger sendiri. Tapi semuanya harus kamu produksi sendiri. Kamu sediain tanah buat tanam gandum. Tunggu gandumnya panen. Terus panen biji gandumnya, kamu giling jadi tepung terigu buat kamu bikin adonan, terus kamu panggang jadi roti. Terus kamu nangkap sapi sendiri. Terus kamu makan sapinya, terus tunggu beranak sampai besar. Potong sapinya sendiri, kamu kulitin sapinya, dagingnya kamu giling sendiri buat jadi burger.
Terus kamu setiap lagi tanah buat tanam sayurnya. Terus sayur disiramin, dikasih pupuk dan sejenisnya. Panen sayurnya nanti kamu bersihin sayurnya sendiri. Pokoknya segala semua sendiri. Bisa tebak nggak butuh waktu berapa lama dan biayanya berapa? Ini pernah ada satu iseng gitu, coba ya, dia mencoba bikin Big Mac sendiri. Itu butuh 6 bulan dengan biaya sekitar 1.500 US dollar atau sekitar 20 juta rupiah, 22 juta, ya. Hanya untuk satu burger. Jadi ya itu, baguslah ada kompetisi di dalam ekonomi. Ada pedagang roti yang berlomba-lomba, ya, ada penjual daging yang berusaha menjual daging sapinya dengan harga yang paling murah. Sama juga dengan penjual sayur, keju, dan seterusnya. Masing-masing orang punya spesialisasinya. Contoh lainnya lagi nih, ada dua negara, ada dua negara, mereka produksi padi dan kapas. Nah, bayangkan misalnya nggak ada perdagangan. Berarti kan sama ya dengan kasus yang tadi, masing-masing negara berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sumber daya yang masing-masing negara ini akan dianggap dibagi menjadi dua sama rata. Setengah untuk produksi padi, setengah untuk produksi kapas. Karena sumber dayanya berbeda, produksi kapasnya juga berbeda. Negara A dengan sumber daya itunya bisa memproduksi 100 padi dan 200 kapas. Sementara di negara B mungkin bisa ya bisa lebih banyak karena misalkan 125 padi dan 500 kapas. Jadi negara B bisa memproduksi lebih banyak padi dan kapas dibandingkan negara A. Pertanyaannya, apakah berarti negara B tidak diuntungkan kalau kedua negara ini melakukan spesialisasi berdagang? Belum tentu. Karena kita harus kembali lagi ke prinsip dasar yang keempat. Kita harus melihat biaya marginnya. Berarti coba kita mikirnya gini. Kan tadi sumber daya bagi dua ya. Setengah untuk padi, setengah untuk kapas. Artinya gini, kalau misalnya negara A nggak produksi padi, fokus 100% ke untuk kapas, hasil kapasnya kan bisa dua kali lipat kan. Jadi bukan 200 kapas, tapi 400. Tapi karena harus produksi padi juga, negara A mengorbankan produksi 200 kapas untuk memproduksi 100 padi. Dengan kata lain, untuk produksi setiap satu padi, negara A punya mengorbankan produksi dua kapas. Sebaliknya dengan pemikiran yang sama, untuk memproduksi satu kapas, negara A mengorbankan setengah 0,5 produksi padi. Nah, atau 0,5 tadi ya, yang tadi, karena setengah. Halnya sama untuk negara yang B. Negara B untuk memproduksi setiap padi mengorbankan produksi 4 kapas. Dan, dan setiap satu kapas, negara B mengorbankan 0,25 atau seperempat padi. Sekarang bandingkan biaya margin yang dikeluarkan antara negara A dan negara B. Terlihat kan bahwa biaya produksi padi di negara A lebih murah karena harus mengorbankan dua kapas dibandingkan dengan negara B harus mengorbankan 4 kapas. Biaya produksi kapas negara B itu lebih murah, 0,25 dibandingkan dengan 0,5 padi. Sehingga akan lebih menguntungkan jika negara A spesialisasi di padi dan negara B spesialisasi di kapas. Sisa produksi dari kedua masing-masing negara bisa didagangkan satu sama lain. Akhirnya, jumlah produksi kedua negara tersebut lebih banyak untuk kedua jenis bahan alam. Nah, setelah tahu nih apa yang harus dispesialisasikan, mekanisme perdagangan seperti apa ya? Ini berkaitan dengan prinsip yang keenam yaitu mekanisme pasar.
Yaitu pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa tertentu. Harga adalah sinyal dari kedua pihak. Penjual memberikan sinyal harga yang dipengaruhi oleh proses produksi dan pembeli membalas sinyal harga tersebut yang dipengaruhi oleh pendapatan. Oke, contohnya seperti ini. Ada seorang pedagang sayur ini ya, ada ibu-ibu yang membeli. Dia menawarkan, misalkan harga sayur ini berapa? Misalkan 200 ribu misalkan per box. Bisa dikurangi enggak? Pasti si penjualnya bilang, oh itu sudah harga jualnya, gitu, gitu kan. Nah, ini terjadi apa ini transaksi antara penjual dan pembeli penawaran. Jadi saling menawar di sini. Seperti itu. Sehingga mekanisme pasar ini adalah prosedur di dalam perekonomian di mana keputusan alokasi sumber daya diserahkan kepada interaksi antara pembeli dan penjual. Barang yang murah dialokasikan sumber daya lebih sedikit dibandingkan barang yang lebih mahal. Ini prinsip dasar ekonomi yang tadi. Oke, kita ke peran pemerintah. Pemerintah dapat mengintervensi pasar untuk yang pertama mengoreksi kegagalan pasar, dua menjamin hak kepemilikan barang dan jasa, tiga memastikan keadilan akses sumber daya ekonomi. Kayak contohnya di sini kayak seperti peran pemerintah tuh inequality ini ketika ada dua orang dalam satu pohon, kenapa si buahnya itu lebih condong ke yang baju merah gitu, lebih banyak yang di baju merah. Ternyata, nah gimana caranya agar ini seimbang kan? Ini adalah peran pemerintah. Nah sehingga kita buat tangga seperti ini biar keduanya memiliki eh, penghasilan yang sama seperti itu, pemerataan. Kayak seperti ini ya, sehingga jadi pemerataan justice. Oke, untuk pertemuan kali ini untuk ekonomi mikro syariah dicukupkan sekian. Seperti biasa nanti kerjakan tugas-tugasnya, jangan sampai telat, sampai jangan melebihi batas tenggang waktu karena jika melebihi batas tenggang waktu dianggap alfa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.